Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 November 2022 kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, pada video kali ini seperti biasa saya akan membahas beberapa saham sesuai requestan teman-teman di Telegram dan kita akan review ISG dulu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau join monggo free gratis, nggak berbayar. Telegramnya ada di deskripsi linknya. Ya, bisa langsung klik aja langsung join. Ya, free, nggak ada berbayar apapun. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas ISG. ISG hari ini ditutup di level 7.019,39 poin, mengalami penurunan 69,81 poin serta perubahan poin minus 0,98%. Kita lihat dari volume, nah ini dia hari ini tipis ya, bahkan jauh lebih tipis daripada hari sebelumnya. Bandar asing ini keluar dan keluarnya cukup besar 1,1 T. Jadi memang asingnya ini keluar. Ya, kemarin pun sebenarnya ISG kita naik tinggi ini ya karena memang saham-saham teknologi kan seperti yang saya sampaikan kemarin. Dan hari ini kembali merah ya, kalau kita lihat secara teknikal ya bisa dibilang ya breakout lagi tes supportnya di 7.019 sampai 14 inilah. Ya, dan kalau misalnya Bapak Ibu mungkin cek dari chart lain selain Stockbit ya, ini candlenya itu full ya di hari ini. Ya, di hari ini candlenya full ya di hari ini, jadi candlenya ini full. Nah, jadi kalau di tabel lain ini nggak ada gap ya, jadi mudah-mudahan nggak harus ditutup lah ke sini lagi. Tapi kalau memang nutup ya berarti memang candle inilah yang ya tes support bawah lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya besok ini ada entry lagi ya bisa naik. Nah, jadi memang ini juga sudah pertengahan minggu ya, minggu kedua dari November. Gimana nasib window dressing ya? Kalau seperti ini memang mungkin nggak akan tinggi-tinggi banget ya, mungkin nggak akan tinggi-tinggi banget. Jadi biasanya juga consumer good ini mulai jalan menuju akhir tahun, tapi ya sampai saat ini juga belum ya, belum terlalu signifikan. Bahkan kemarin ya udah sempat lari kencang di sini, terus sekarang lagi istirahat juga ya. Banyak saham yang seperti itu. Bahkan batubara pun ya sudah kena imbasnya. Hari ini ya hijau-hijau tipis saja kan. Untuk naik memang kelihatannya agak berat ya, walaupun ada winter, ada segala macamnya. Oke, jadi seperti itu ya ISG. Untuk sentimennya ini kepukul semua, jadi hampir rata lah ya, hampir rata. Kita lihat aja, semoga dia nggak jebol di sini di area sideways ungu ini. Ya, kalau dia jebol ya akan uji tes lagi EMA 200-nya di 6.927. Seperti itu ya untuk ISG. Baik, selanjutnya kita ke saham pertama ada Tebik. Tebik ditutup di harga 2350 dan perubahan harga positif 0,86%. Kita lihat dari volume hari ini memang lebih tipis daripada kemarin. Ya, dia membentuk ini hammer terus habis ini doji. Ya, sebenarnya ini kalau dari atas ini tanda-tanda pembalikan arah. Kemarin pun ini sudah tanda-tanda pembalikan arah. Nah, ini kalau kita lihat dulu dari asing, asingnya belum keluar nih. Ya, bandar lokal ini 2 hari sudah akumulasi. Tebik dia di big akumulasi, yang beli YU, ZP, RSCS, yang jualan AK, EB, BK, MG. Nah, ini jadi YU cukup menarik di sini. Ini cukup menarik, ada akumulasi besar. Jadi kalau Bapak Ibu mau manfaatkan entry Tebik ini sebenarnya bisa ya. Kalau dari kriteria saya sih ini udah bisa masuk untuk Tebik. Dengan catatan cut loss di mana? Cut loss di bawah 2300. Ini kalau mau aman. Ya, jadi ini tipis sekali memang cut lossnya, tapi ini kalau mau aman ya di bawah ini. Tapi kalau memang mau konservatif ya monggo bisa di bawah 2200. Jadi kita lihat aja berapa persen ininya. Ya, ke bawah sini pun masih 6%, di bawah 2250 ini masih 4%. Nah, kalau di bawah ini memang tipis sekali ya, 2%-an. Seperti itu. Oke. Coba saya bantu cek di tanggal 11. Ya, YU-nya luar biasa. Jadi ini cukup menarik untuk Tebik. Ya. Selanjutnya ada KF. KF ditutup di harga 1485 dan perubahan harga positif 24,79%. Kita lihat dari volume, ini jelas dia hari ini volume spike ya, spike sekali. Bahkan bandar asing belum kelihatan, tapi sebelumnya ada distribusi. Bandar lokal hari ini yang
goreng sahamnya. KF hari ini di big akumulasi, yang beli CP KZ MGLG, yang jualan XC CC AF SQ GR. Ya, jadi ini retail jualan yang nampungin bandar-bandar ya. Jadi nampung bandar ini memang nge-HK, dan CP ini 1481 dia yang naikin sampai atas. MG ada yang ngikut-ngikut lah di tengah-tengah. Ya, jadi KZ dia nih beli dari bawah yang ngangkat, dilanjutin CP nih kalau saya rasa sih seperti itu ya, karena ada average-nya seperti ini di 1300, CP-nya di 1481, udah pucuk-pucuk. Nah, untuk KF sendiri ini kalau kita lihat secara channel downtrendnya, ini dia break ya, break dengan volume bagus, dan dia break juga support psikologisnya, support psikologis di break, terus atap dari downtrend di break. Nah, jadi ini ada kemungkinan dia akan menguji terdekat ke 1570, yang dimana ini area-area resist ya, 1550 sampai 1570 ini area resist. Kenapa? Karena ada resist psikologis dan ada EMA 200, yang dimana ya pasti ini jadi atapnya gitu ya. Dan ini setelah nggak ada COVID ya, COVID maksudnya menurun kasusnya, ini dia langsung terjun bebas ya. Dulu kan sampai berapa, 7.000 ya. Nah, bayangin yang sampai 7.000 ke sini ya, kurang lebih kayak bumi, tapi ini jangan sampai 50 lah kalau KF ya. Jadi nextnya dia mungkin akan uji support di 1375 dulu ya, begitu membal uji support mungkin, atau besok bisa langsung distribusi juga ke 1370 ya. Semoga itu nggak jebol, jadi nanti dia akan uji bahasanya retest support gitu kan, nanti dia akan bermain di sini ya, baru bisa lanjut naik kalau memang mau uptrend. Seperti itu untuk KF. Lanjut, selanjutnya ada Indo ditutup di harga 115 dan perubahan harga minus 0,86%. Kita lihat dari volume, ini tipis sekali di bawah volume MA, bandar asing belum kelihatan, dan sebelum-sebelumnya memang transaksinya sedikit. Bandar lokal ini mulai masuk 4 hari. Indo dia di small akumulasi, yang beli ada YP, TP, SQKK, yang jualan CP, PD, XLCC. Jadi yang jualan ada retail, ada yang nampung ya, cukup oke. Ya, ini YP mungkin agak big player kali ya, tapi ini belum kelihatan, tapi ya tetap aja kecil sebenarnya. Baik, untuk Indo sekarang bisa dibilang dia ini lagi menguji EMA 200 nih ya, EMA 200 di sini di 116 lagi diuji. Kalau ini gagal ya potensi balik lagi ke 103-an ya. Dan kemarin ini target penurunan dari head and shoulder-nya di atas ini udah tercapai gitu ya. Jadi dia tiba-tiba drop tapi ditarik naik Indo, dan Indo itu sering seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memaksa untuk masuk di Indo, cut loss di bawah 110 aja dulu ya, di cut loss di bawah 110, karena kalau udah di bawah 103 ya bahaya gitu. Tapi kalau memang mau konservatif sekali di 103, tapi kalau saya sih belum menarik ya untuk Indo. Baik, selanjutnya ada SEMA ditutup di harga 157 dan perubahan harga minus 1,26%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia tipis juga volumenya di bawah volume MA. Bandar asing ini juga transaksinya makin tipis ke sini-sini. Bandar lokal juga tipis. Kalau kita lihat, SEMA dia di big distribusi, yang jualan XC, RG, YPDR, yang beli XL, CC, BQ, SQ. Ya, ini pertarungan antar saudara XL dan XC, Stockbit dan Ajaib ya, retail. Jadi ini menurut saya ini sudah nggak menarik ya SEMA. Kenapa? Karena bandarnya udah ninggalin ya, bahkan retail pun bisa jadi net seller dan net buyer. Jadi untuk SEMA ini mending nggak usah dilirik dulu, karena memang volumenya juga kecil banget ya. Ini lagi dianggurin bandarnya, entah nunggu apa ya. Tapi kalau saya lihat ya di sini dia lagi bikin bentuk penan. Jadi kalau dia berhasil naik, ini dia akan uji next resist ya, tuh dia akan uji next resist di 185 kalau dia berhasil breakout ke sini dulu. Kalau dia berhasil breakout, tapi kalau dia turun ke bawah, dia akan uji 145 nya dulu. Oke, semoga 145 ini nggak jebol, karena ini low-nya SEMA ya. Next resist terdekat ada di 166, 165. Seperti itu untuk SEMA. Selanjutnya ada Akra ditutup di harga 1385 dan perubahan harga minus 6,42%. Kita lihat dari volume, dia agak tinggi ya, karena di atas volume MA.
Bandar asing belum kelihatan, ini sempat ada masuk tipis-tipis setelah ada distribusi tipis juga. Ini tapi akumnya masih oke. Bandar lokal yang hari ini ngeguyur. Kalau kita lihat Akra ada di big distribusi yang jualan BB, BKCC, AK, yang beli ada YP, AZ, SQ, YB. Baik, untuk secara bandarmologi ini Akra sudah mulai jelek. Kenapa? Karena ini dua bandar sudah distribusi BBBK ya. BB ini memang kalau distribusi seperti MG dia membawa harganya turun dalam gitu ya. Kalau BK sebenarnya agak jarang, cuma nih kayaknya hari ini juga BK distribusi ya turunin harga karena dia average-nya bahkan di 1403 gitu ya, 1403 lebih rendah. Ya jadi distribusinya cukup deras. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ini dia masih ada satu pertahanan lagi di EMA 55. Ya, di EMA 55 ini kalau nggak membal dia akan uji 1300 support psikologisnya. Dan mungkin nanti dia akan ada hijau ngetes ini ya, dia punya atap. Kalau dia gagal ini potensi balik turun. Nah, bisa dibilang ini Akra double top ya, double top singkat gitu, double top singkat. Dan kalau kita cek dari target penurunannya, ini dia ke sini. Nah, ya break ini ya kan ke 1300, jadi ini potensinya ke 1300. Jadi kalau Akra tunggu aja dulu di 1300. Kalau kelihatan ada pantulan bisa mulai entry seperti itu ya. Kemarin ini dia bikin triangle harapannya breakout, tapi ternyata dia cuma nyentuh ke 1580 gitu ya. Untuk Akra tunggu aja di bawah di 1300. Baik, selanjutnya ada Mets ditutup di harga 193 dan perubahan harga positif 6,63%. Kita lihat dari volume, ini di atas volume MA. Bandar asing belum kelihatan tapi 2 hari udah distribusi. Bandar lokal ini udah 5 hari mulai masuk. Kalau kita lihat di Mets ini hari ini di small akumulasi, yang beli ada CC, YP, CDOD, yang jualan AF, NI, XLXC. Jadi retail ya, ada satu bandar AF, ini ada CC, YP. Monggo silahkan dilihat apakah ini retail atau bukan ya CC-nya. Karena cukup jomplang. Untuk match sendiri ini kita tarik Fibonacci ya, kita tarik Fibonacci ini dari high, low high-nya turun di sini. Ya, ini ada 198 untuk resistnya. Ya, untuk resistnya ada 198. Itu terdekat ya. Kalau kita cari lagi dari Fibonacci mungkin low high di sini. Oke, low high di sini. Ya. Nah, ini ada 142 dan dia kemarin membal di area-area sini lah ya, 150. Itu angka-angka psikologis juga gampang kan ingetnya 150. Ya udah, jadi dimembalin di situ. Untuk match ini adanya akumulasi bandar lokal ini mudah-mudahan membawa at least match paling nggak bisa breakout dari 200 lagi. Ya, saya udah sampaikan selalu untuk masalah harga price ya, price 200 itu angka krusial ya, itu harus dijebol. Kenapa? Karena kalau ini gagal naik di 200 ya akan turun terus. Nah, kalau Bapak Ibu ini sudah bisa masuk atau belum, sebenarnya ini dia lagi rounding ya, lagi scallop. Tapi masih ada potensi untuk dead cat bounce, yang dimana nanti setelah dia uji 198 sampai 200 gagal jebol ya dia turun lagi, bisa seperti itu ya. Ini dead cat bounce, dia turun naik, turun naik, turun naik. Nah, ini kalau dia jebol ya bagus, berarti dia bisa reversal. Atau kalau nanti dia gagal di 200 ya potensinya ke 150 bikin double bottom baru dia seperti itu. Jadi nanti kunciannya lihat aja dulu ya di 198 di 200 ini dia jebol atau enggak untuk match. Oke, selanjutnya ada Sliss. Sliss ditutup di harga 228 dan perubahan harga minus 0,87%. Kita lihat dari volume dia juga udah mulai tipis sekali ya, mulai ditinggalkan bandar. Bandar asing belum kelihatan, kemarin ada distribusi, bandar lokal juga distribusi nih. Baik, Sliss hari ini di big distribusi, yang jualan KK, AK, BKDX, yang beli ada YP, CC, PD, CP. Ya, ini kelihatan sekali ada retail yang nampungin untuk Sliss. Sliss ini memang ada support di area 220 lah ya, 220 ini ada supportnya. Dan dia membal ya, low-nya 220 nih ternyata. Ya. Kalau besok hijau, at least paling enggak dia menguji 250 dulu lah.
menguji ke sana dulu. Ini udah mulai dead cat bounce ya, naik ya, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini nanti dia mau bertumbuhnya di 200 atau di 220 ini terus dia rebound ya, rebound sementara baru turun lagi, ya itu tergantung bandarnya. Ya cuma kalau di sini ada tanda-tanda perlawanan ya, kalau besok hijau makanya ya mungkin ke 250 atau dia paling nggak ke 260 sampai 270 baru turun lagi, masih lanjutin dead cat bounce. Atau dia juga bisa ya balik lagi ke 200 dulu baru membal di situ juga bisa. Ini di sini ada gap ya, ini area gap. Nah, area gap dan area resist. Jadi mungkin nanti akan membal di area resist ini 200 204-an untuk selis. Seperti itu. Ini dia udah mulai downtrend lagi ya, balik downtrend lagi. Ya sudah ya, karena ini memang gorengan sementara aja. Dan kalau kita lihat secara big views ya ternyata ini masih dibikin atap sama bandarnya. Ya juga gini kan, ada bandar atap ini ya. Nah, jadinya dia agak lebar nanti seperti itu. Oke, untuk slice dia bisa double bottom atau dia mau cup and handle ya, dia break lagi ya bisa juga. Oke, seperti itu untuk slice. Selanjutnya ada tag. Tag ditutup di harga 3.900 dan perubahan harga positif 4,28%. Kita lihat dari volume ya, ini ya volumenya cukup tinggi ya, tapi ya tipis-tipis juga sih, ya kecil lah volume. Bandar lokal bandar asing belum kelihatan, tapi target-target sudah distribusi. Bandar lokal juga distribusi. Tag di hari netral, yang beli ada INCCIHLH, yang jualan BRRODPMG. Ya, jadi untuk tag ini dia membal di support ya, ini supportnya dia, terus dia membal 3.900, terdekat membal mungkin ke 4.250 sampai 4.300 ya, terdekat untuk tag ya, area-area sini ya. Ini area-area sini, ini juga masih ada gap-gap tipis ya, kemungkinan bisa jadi tutup. Nanti kalau dia habis itu nggak kuat ya lanjut dead cat bounce ya, naik turun naik turun naik turun ya, ini masih dead cat bounce gitu. Gimana reversalnya ya, reversal tunggu bikin pattern ya kayak gini nih, pattern head and shoulder tapi lama gitu ya. Ya sideways dulu, sideways lebar ya, double bottom ya baru naik bisa juga. Nanti dia juga bisa juga di sini ya, naik ke sini 4.200, turun ke sini lagi 3.700-an ini, terus baru naik, yaitu dia bikin double bottom untuk naik lebih tinggi sedikit lah. Oke, seperti itu ya untuk tag. Jadi kunciannya 4.200 dan supportnya di 3.600. Tapi kalau mau agak rendah ya di 3.480, 3.500 untuk supportnya tag, tapi cukup jauh. Oke, selanjutnya ada JPFA. JPFA ditutup di harga 1.370 dan perubahan harga positif 1,86%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar asing belum kelihatan tapi udah mulai distribusi lagi, bandar lokal terus distribusi. JPFA dia masih di big distribusi, yang jualan PD, SQ, MPKK, yang beli ada YU, ZP, AKLG. Jadi ini ada bandar lokal distribusi, yang nampungin ada bandar-bandar asing. Baik, untuk JPFA sendiri ini juga sudah tercapai ya target penurunannya. Ya, ini kemarin dia bentuk channel naik. Ya kalau channel naik seperti ini udah wave berapa wave gitu ya. Udah 3 atau udah 4 wave ya. Ini begitu dia nyentuh sekali lagi udah rawan turun. Dan ternyata bener ya turun. Ini memang sudah lama saya nggak bahas, tapi ya target penurunannya pas di sini. Itu, dan ini ada support terakhir di sini saya garisin dan dia membal. Kenapa? Ya karena saya lihat rambut terakhir historical aja dan dia membal. Nah, jadi apakah ini bisa tanda-tanda pembalikan arah, Pak? Kalau pembalikan balik lagi harus bentuk pattern. Jadi kemungkinan nanti dia akan uji dulu di 1385 ini atau 1400. Ya, terus reaksinya seperti apa? Apakah akan langsung breakout terus main di sini sideways, atau dia membal dulu turun bikin double bottom, atau seperti apa, atau sideways di bawah sini juga bisa. Ya, jadi masih banyak choice-nya ya, pilihannya masih banyak. Atau dia lanjutin turun karena target flag pull-nya dia, ya itu juga bisa. Ya, bisa balik lagi ke 1140, 1150. Karena apa? Ya ini masih downtrend untuk JPFA. Ya, saat ini masih downtrend.
seperti itu untuk JPFA. Oke, selanjutnya ada PBRX. PBRX ditutup di harga 126 dan perubahan harga minus 6,67%. Kita lihat dari volume, dia hari ini sepi sekali di bawah volume MA. Ya, kemarin sempat ramai digoreng. Bandar asing saat goreng ini dia manfaatin untuk jualan. Bandar lokal juga terus jualan. Ya, PBRX jadi big distribusi dan jualan CPSQ MGBQ yang beli ada CC, TP, DHIT. Ya, jadi kemarin udah sempat mancing retail ya, dan memang PBRX ini kalau dari Fibonacci ya sudah harusnya memang ada pembalikan arah. Karena apa ya, ini sudah low banget ya, udah di Fibo 423 nya turunnya gitu ya, udah terlalu dalam dan dia langsung reboundnya kenceng ya, reboundnya kenceng dan naiknya sebenarnya ini terakhir sudah mencapai target ya. Ini target apa ya, target dari sideways. Nah, jadi sideways itu kalau break itu juga bisa jadikan target ya Bapak Ibu. Jadi ini juga sudah tercapai ya, ini sideways kan gini ya, low high ya, high. Nah, ini juga itu target dan ini pas sekali dengan high sebelumnya di sini. Ya, antenanya sama juga nih, high-nya 198 bisa Bapak Ibu cek. Nah, jadi ini memang area kuat ya, 198 untuk PBRX. Butuh suatu sentimen lah untuk jebol ke sana dan memang digoreng. Nah, kalau untuk saat ini dia masih di low ya, di low, tapi dengan adanya volume-volume tipis ya sabar aja dulu, lihat dulu. Ya, kalau mau emang berani mau masuk ya coba aja cut loss-nya di bawah 120. Ya, cut loss di bawah 120 karena ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga ya dari candle dan dari volume, jadi masih tipis dan bandarnya pun masih distribusi terus. Seperti itu ya untuk PBRX. Baik, saya rasa seperti itu Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih untuk dukungannya ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak ada paksaan atau apapun. Kalau memang mau berkenan mau join, monggo silahkan di Telegram gratis, cek deskripsi ya, dibuka deskripsinya ya, didengerin ini terus coba baca ya, tinggal klik aja, simple ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.